berpuasa. Gimana sih tips puasa lancar dan ASI kita tetap lancar? Nah, langsung aja kita mulai. Jadi pembahasan Momformation hari ini itu aku ambil dari kemarin yang nggak ikut live, mungkin di tanggal 10 April bareng Mam Ivon. Nah, pembahasannya apa aja akan aku rangkum semua di YouTube-nya Mam Uung hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Mam Uung. Oke, langsung aja. Jadi kemarin itu ada banyak pertanyaan. Ini aku rangkum dulu. Kalau semisal nanti kalian mulai puasa dan tiba-tiba ASI kalian mendadak jadi seret, itu nggak apa-apa. Karena pada saat kita berpuasa memang tubuh kita kan lagi menyesuaikan ya Mam ya. Karena pada saat kita lagi puasa, tubuh kita itu masih masa penyesuaian. Kan yang biasanya kita setiap habis menyusui, kita berasa lapar, kita berasa haus, kita langsung minum, kita langsung makan. Kali ini nggak bisa. Nah, tapi ternyata di sisi itu ada positifnya gitu loh. Itu tubuh nanti akan mengambil sisa-sisa cadangan makanan yang kemarin-kemarin, itu akan tubuh proses lagi untuk jadi energi. Dan karena itu sisa-sisa yang diproses, itu juga bisa mendetoks tubuh kita secara langsung. Jadi bonusnya tuh ternyata banyak ya. Selain sisa-sisa energi kita juga diproses, kita juga dapat detoks alami. So, karena udah didetoks sama tubuh, sekalian aja kita buat tubuh kita tuh jadi sehat. Nah, jadi puasa tuh bonusnya sehat, puasa juga bonusnya tetap ASI lancar. Gimana sih caranya? Nah, kita bahas sekarang. Yang pertama, makan sahur dan makan buka puasanya itu apa? Yang pertama, kalian banyakin makan serat. Karena apa? Karena serat itu lebih lama dicerna oleh tubuh, dan serat itu bikin kenyangnya juga lebih lama, seperti itu. Dan selain kalian banyakin serat, kalian juga mungkin nanti kalian bisa google ya, makanan-makanan yang glycemic index-nya rendah itu apa aja, itu juga bisa bikin kita berasa kenyang lebih lama. Selain itu, kalian banyakin protein hewani terutama kayak dari daging sapi, dari daging ayam. Terus kalau semisal kalian berasa mungkin daging-dagingan bosen, kalian bisa juga pakai tempe. Tempe itu juga proteinnya tinggi. Nah, kalau semisal masak ayam, masak sapi, aku saranin jangan digoreng. Karena kalau digoreng itu efek ke tubuh kan gini, karena tubuh kita udah terdetoks. Jadi kalau kita kasih minyak-minyak lagi percuma dong. Mending kita makan kayak sop daging atau sop ayam, atau misal dibuat yang kuah-kuah seperti itu. Terus selain dengan makan yang serat tinggi, makan banyak protein, kalian juga penuhin dengan kalsium. Karena kalsium itu bagus banget juga, Mam. Ibu menyusui itu butuh kalsium tetap ya. Apalagi kalau semisal kita mungkin makanan kita, kalian merasa nggak yang kalsiumnya tinggi, kalian bisa tambahin dengan suplemen. Terus selain itu, banyakin juga sayur-sayuran. Karena kan tubuh kita udah terdetoks, jadi kalau bisa sih kita isi dengan sayur mayur. Sayur mayur itu juga seratnya tinggi dan vitaminnya juga banyak, bagus banget, buah-buahan seperti itu. Nah, kalau semisal makanan yang serat tinggi itu kayak apa sih? Contohnya kayak oatmeal, yang versi karbonya kayak oatmeal, terus gandum, itu kan dia seratnya tinggi. Jadi itu bagus untuk kita bisa saat dimakan buka puasa dan sahur. Terus pertanyaannya, kalau semisal ibu menyusui ini punya asam lambung, gimana Mam? Bisa nggak kira-kira makan seperti itu? Nah, jadi kalau kalian misal punya asam lambung, kalian bisa mulai dengan air lemon plus madu. Jadi lemon ini memang sifatnya, rasanya asam, tapi dia tuh sifatnya basah. Jadi bagus banget untuk ibu-ibu yang punya asam lambung. Diminumnya pada saat kalian bangun tidur, pada saat perut kosong, itu kalian langsung minum air lemon plus madu. Diminum anget-anget itu lebih enak. Selain itu, lemon itu juga tinggi vitamin C, tinggi antioksidannya tinggi. Jadi itu bisa bagus juga untuk daya tahan tubuh kita. Ingat ya Mam, lemon bukan jeruk nipisnya itu. Terus yang kedua, kalian bisa tambahin kurma plus susu. Ini pasti udah pada tahu lah ya, jus kurma sama susu. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan sih, gimana kalau semisal maminya ini habis minum susu berasa perutnya begah, berasa kembung, terus berasa nggak enak kayak gitu. Jadi kalau bisa susunya ini jangan pakai susu yang kotakan. Kalau susu kotakan itu kan dia sudah ada gulanya ya Mam. Jadi kita cari susu yang murni. Susu murni ya biasanya nih bisa pakai susu beruang. Mungkin udah banyak yang tahu ya susu beruang. Karyawan aku pun kalau misal lagi ngedrop itu biasanya kita juga kasih susu beruang, itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau misal kalian nggak suka susu, langsung makan kurmanya aja juga lebih bagus. Dadah, udah muncul sama Marvel. Jadi tadi ke-skip karena Marvelnya barusan nangis habis jatuh ini onti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah untuk jam pompa itu kayak gimana? Boleh dilanjutin atau ada yang dikurangin? Nah, kita harus ingat prinsip ASI itu kan cuma satu nih Mam, supply sama dengan demand. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita mengurangi demand. Takutnya apa? Kalau kita kurangin demand, akhirnya supply-nya jadi terkurangin juga. Jadi jam pompanya tetap. Terus setelah itu, Mam, gimana untuk kita berpuasa anaknya tuh belum empasi? Nah, pasti kan masih bergantung full sama ASI-nya mamahnya kan. Nah, kalau semisal untuk anak yang belum empasi, apalagi untuk mama-mama yang habis lahiran, nah
ASI kita itu di saat anak masih usia 3 bulan itu adalah ASI masa transisi. Jadi itu ASI itu anggapannya tuh kayak ASI penentuan gitu loh Mam. Nanti kedepannya ASI kita bakal gimana. Jadi untuk anak yang anaknya belum empati sih, aku pribadi lebih saranin skip dulu aja puasanya. Tapi kalau misal kalian emang ingin untuk berpuasa, kalian boleh coba konsultasikan ke DSA anak kalian kira-kira bagaimana ya gitu. Karena kita gini, kita fokusnya itu kan ke kesehatan anak kita. Yang terpenting kesehatan anak kita itu bagus dulu, kedepannya oke dulu. Apalagi untuk yang mama-mama habis lahiran juga tubuh kita sendiri tuh butuh recovery gitu loh. Jadi kita juga butuh nutrisi, karena nutrisi itu selain terbagi dengan tubuh kita juga kita bagi untuk anak kita. Jadi sebisa mungkin sih menurut aku lebih baik skip dulu puasanya. Terus kalau semisal baby lagi growth spurt, itu gimana Mam kita puasa? Sebetulnya kalau baby lagi growth spurt itu bisa diminimalkan dengan dimasas babynya. Nah dengan dimasas tuh babynya akan lebih mungkin lebih nggak sesering kayak waktu lagi growth spurt lah minta neneknya ya. Tapi kalau menurut aku pribadi gini, balik lagi, baby lagi growth spurt itu kan dia lagi percepatan pertumbuhan. Anggapannya makanya dia butuh energi lebih, dia butuh asupan lebih, dia butuh gizi lebih untuk dia bertumbuh seperti itu. Kalau semisal kita batasi dengan kita masas, oke lah kita masas tubuh baby lebih rileks. Tapi kan tetap aja nutrisi yang masuk juga akhirnya berkurang gitu loh, sayang aja. Apalagi momen 2 tahun pertumbuhan anak itu tidak bisa ditunda. Jadi menurut aku lebih baik kita puasanya yang ditunda aja. Karena gimana pun terpenting kita punya tanggung jawab untuk membesarkan, untuk memenuhi gizi si kecil. Oke lanjut, gimana tips pompa untuk working mom? Jadi kalau untuk working mom, yang pertama kalian harus cek dari spare part kalian dulu, spare part alat pompa. Karena alat pompa ini anggapannya alat perang kita ya Mam ya. Jadi kalau bisa kalian cek valvenya, cek karetnya kayak gimana, semuanya dicek. Kalau bisa, kalau misalkan kendor sedikit itu diganti yang baru. Karena hasil perahan kita itu juga bergantung dengan alat pompa yang kita pakai. Jadi sebisa mungkin cek dulu, ganti dulu dengan yang baru. Kalian boleh sedia apron menyusui. Jadi cari apron menyusui yang bisa melingkar sampai belakang. Jadi nanti kalian dimanapun kalian mau pompa tuh kalian santai gitu loh. Orang nggak akan lihat karena udah ketutupan dengan apron menyusui kalian. Nah ketika pulang kerja nanti kalian mandi air hangat karena itu bikin tubuh kita rileks juga, melemaskan otot-otot yang tegang. Terus kalian juga bisa mungkin di kantor bawa handuk hangat. Itu nanti handuk yang kecil aja Mam, kalian bisa kasih air hangat kayak gitu. Nanti buat kompres-kompres payudara sebelum kalian pompa. Oh ya, gimana kalau untuk power pumping Mam? Jadi karena puasa, menurut aku power pumpingnya tetap dilakukan. Tapi jamnya jangan mepet-mepet sama jam sahur. Karena apa? Nanti tubuhnya itu belum siap, terus kalian malah keburu-buru. Karena jam sahurnya kan ada batasnya. Jadi kalau misal kalian mau melakukan power pumping, tetap lakukan seperti biasa, jamnya aja dimajukan. Misal kalian jam 2 udah power pumping, jam 3 pas selesai, pas kalian sahur. Yang terakhir, gimana sih Mam tips minum Mam Uung di saat kita berpuasa ini? Jadi Mam Uungnya itu bisa diminum pada saat kita sahur 2 kapsul, pada saat buka puasa 2 kapsul, dan pada saat mau tidur 2 kapsul. Jangan lupa pada saat kalian jam buka puasa sampai ke jam sahur itu kalian bisa tetap usahakan sebisa mungkin penuhin kebutuhan cairan tubuh. Karena gimana pun ASI itu juga cairan tubuh. Jadi kalau bisa kalian penuhi kebutuhan cairan tubuh. Minumnya nggak usah langsung diglegek banyak-banyak Mam. Misal setiap 1 jam sekali kalian minum 1 gelas air. Nah itu kan kita bisa nyicil ya, dari jam 6 kita berbuka sampai jam 3 kita bisa cicil lah. Anggaplah kalian tidur sampai jam 12. Nah itu kalian bisa sambil cicil lah. Atau setiap kalian bangun kalian minum air putih 1 gelas. Itu bisa dicicil. Terus usahakan makan makanan yang bergizi. Karena selama kita puasa asupan kita juga udah jarang. Jadi sebisa mungkin yang masuk itu adalah yang berkualitas, supaya ASI kita juga tetap berkualitas. Mam Uungnya diminum dengan rutin karena Mam Uung itu antioksidannya tinggi, vitamin C nya tinggi. Jadi dia bagus untuk nutrisi ASI kita, juga bagus bonusnya untuk daya tahan tubuh kita sendiri. So itu aja tips-tips dari kita. Oke Marvelnya udah sok sibuk banget ini. Ditunggu mami-mami komen-komennya, mungkin di bawah yang masih ada pertanyaan kalian boleh langsung bertanya. Kalau misal ada tips juga boleh ditambahin. Nah jangan lupa subscribe Yonti dan jangan lupa follow Instagramnya Mam Uung. Bye bye.